Manajemen perkantoran merupakan tulang punggung operasional perusahaan yang seringkali terlupakan, namun memainkan peran penting dalam memastikan kelancaran setiap aktivitas bisnis. Bayangkan, tanpa manajemen yang baik, bagaimana mungkin dokumen penting dapat dikelola, sumber daya manusia bisa dioptimalkan, dan produktivitas karyawan terus meningkat. Disinilah peran manajemen perkantoran benar-benar terlihat. Jadi, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan manajemen perkantoran? Manajemen perkantoran adalah serangkaian proses yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan berbagai tugas administrasi untuk mencapai tujuan bisnis. Mulai dari memastikan setiap tugas selesai tepat waktu, mengelola inventaris, hingga mendukung keputusan strategi perusahaan, semua adalah bagian dari manajemen perkantoran. Untuk memastikan kantor berjalan dengan lancar dan efisien, setiap bagian dalam organisasi harus berfungsi dengan baik, layaknya mesin yang halus tanpa hambatan. Hal ini dapat dicapai dengan menjalankan beberapa fungsi manajerial yang saling berkaitan. Berikut kita bahas satu persatu fungsi-fungsi penting manajemen perkantoran. Yang pertama ada perencanaan atau planning. Seperti layaknya kapten kapal, seorang manajer kantor perlu merencanakan setiap langkah perjalanan. Perencanaan ini melibatkan penentuan tujuan jangka pendek dan panjang serta langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapainya. Yang kedua ada pengorganisasian atau organizing. Fungsi perorganisasian ini tidak hanya tentang mengelola dokumen atau file, tapi juga bagaimana tugas-tugas didistribusikan dan siapa yang bertanggung jawab untuk setiap bagian. Semua harus terstruktur dengan rapi agar tidak ada tugas yang terlewat atau kebingungan siapa yang harus melakukan apa. Selanjutnya yang ketiga ada pengarahan atau direksi. Fungsi ini tentang bagaimana seorang manajer memberikan instruksi yang jelas, memberikan motivasi, serta memastikan setiap anggota tim tahu persis apa yang mereka lakukan dan bagaimana melakukannya. Yang keempat, ada pengawasan atau controlling. Fungsi pengawasan dalam manajemen perkantoran ini membantu memastikan bahwa apa yang sudah direncanakan dan dilakukan berjalan sesuai dengan target. Di sini, kamu harus memantau progres, mengevaluasi kinerja, dan membuat penyesuaian jika diperlukan. Yang kelima, ada komunikasi atau communication. Tanpa komunikasi yang baik, semua rencana pengarahan dan pengawasan bisa berantakan. Manajemen perkantoran yang efektif harus memastikan adanya komunikasi yang jelas antara atasan dan bawahan, antar departemen, dan bahkan dengan pihak eksternal. Selanjutnya yang keenam ada koordinasi atau coordination. Fungsi ini memastikan bahwa semua bagian dalam organisasi bekerja sama secara harmonis. Ibarat orkestra, manajer perkantoran adalah konduktor yang memastikan setiap anggota memainkan perannya dengan baik. Yang ketujuh, ada motivasi atau motivation. Ini mungkin salah satu fungsi yang paling penting, namun sering diabaikan. Manajer kantor yang hebat tahu cara memotivasi timnya, entah itu dengan penghargaan, pengakuan, atau hanya sekedar pujian kecil untuk kerja keras mereka. Ketika tim merasa dihargai, produktivitas otomatis meningkat. Kenapa semua fungsi tadi sangat penting? Nah, dari fungsi tadi, manajemen perkantoran juga memiliki tujuannya loh. Langsung aja kita bahas satu persatu tujuan manajemen perkantoran. Yang pertama, meningkatkan efisiensi kerja. Salah satu tujuan utama manajemen perkantoran adalah meningkatkan efisiensi dalam semua aktivitas kantor. Dengan manajemen yang baik, setiap tugas bisa diselesaikan dengan lebih cepat, tepat, dan hemat sumber daya. Yang kedua, mencapai tujuan organisasi dengan efektif. Setiap kantor pasti punya target, entah itu target penjualan, penyelesaian proyek, atau peningkatan layanan. Manajemen perkantoran membantu mengarahkan setiap elemen di dalam perusahaan untuk bekerja selaras menuju tujuan tersebut. Yang ketiga, mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Sumber daya di kantor bukan hanya manusia, tapi juga waktu, teknologi, dan peralatan. Manajemen perkantoran bertujuan untuk memastikan semua sumber daya tersebut digunakan seoptimal mungkin. Yang keempat, menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan nyaman. Salah satu tujuan yang tak kalah penting adalah menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, di mana setiap orang merasa dihargai dan bisa bekerja dengan produktif. Yang kelima, memastikan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. Manajemen perkantoran yang baik tidak hanya berdampak pada internal kantor, tapi juga pada kualitas layanan kepada pelanggan atau klien. Tujuan akhirnya adalah memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan berkualitas tinggi. Yang keenam, mengelola informasi secara tepat dan teratur. Manajemen perkantoran bertujuan untuk memastikan pengelolaan informasi dilakukan secara sistematis dan teratur. Ini berarti memastikan semua data, baik digital maupun fisik, dikelola dengan baik agar bisa diakses kapanpun dibutuhkan. Terakhir, tetapi tak kalah penting, manajemen perkantoran juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan motivasi karyawan.
Dengan sistem manajemen yang baik, karyawan merasa diperhatikan, pekerjaan mereka terorganisir, dan mereka punya ruang untuk berkembang. Ketika karyawan merasa puas, produktivitas mereka juga meningkat. Sekretariat kantor adalah bagian atau unit di dalam sebuah organisasi atau perusahaan yang bertanggung jawab atas pengelolaan tugas-tugas administratif, dokumentasi, komunikasi, dan pengaturan jadwal yang mendukung jalannya operasional kantor secara efisien. Untuk lebih lengkapnya, berikut peran-peran sekretaris. Yang pertama ada pengelolaan surat menyurat. Salah satu peran utama sekretaris adalah mengelola surat menyurat yang masuk dan keluar dari kantor. Kesekretariatan bertanggung jawab memastikan bahwa setiap surat atau dokumen yang masuk ditindaklanjuti dengan tepat waktu dan sesuai prosedur. Yang kedua, ada dokumentasi dan pengarsipan. Sekretaris juga berperan untuk mengelola arsip-arsip penting perusahaan, baik bentuk fisik maupun digital. Pengarsipan yang baik sangat penting untuk memudahkan pencarian dan referensi di masa mendatang. Ini termasuk pengelolaan dokumen kontrak, laporan, memo, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan aktivitas operasional kantor. Selanjutnya, yang ketiga ada pengaturan jadwal dan pertemuan. Sekretaris berperan penting dalam pengaturan jadwal pimpinan dan staf. Ini mencakup penjadwalan rapat, pertemuan dengan klien, atau acara penting lainnya. Sekretaris juga memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pertemuan tersebut mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan pertemuan berjalan sesuai dengan jadwal. Yang keempat, ada penyusunan laporan dan korespondensi. Sekretaris bertanggung jawab dalam penyusunan laporan rutin atau laporan ADHOC yang diperlukan oleh manajemen. Selain itu, mereka juga menangani korespondensi internal maupun eksternal perusahaan seperti email, surat, dan dokumen resmi lainnya. Yang kelima, ada mendukung fungsi manajerial. Peran sekretaris tidak hanya terbatas pada tugas administratif, tetapi juga mendukung manajer atau pimpinan dalam mengambil keputusan melalui pengumpulan data dan informasi yang relevan. Kesekretariatan membantu menyediakan bahan yang dibutuhkan untuk proses pengambilan keputusan serta mempersiapkan presentasi atau laporan untuk rapat atau pertemuan. Selanjutnya, yang keenam ada penyediaan fasilitas dan logistik. Kesekretariatan juga mengatur kebutuhan logistik kantor, termasuk pengelolaan inventaris, pengadaan peralatan kantor, dan juga kebutuhan lainnya yang mendukung operasional sehari-hari. Mereka juga bertanggung jawab memastikan bahwa fasilitas kantor berfungsi dengan baik seperti peralatan komputer, mesin fotokopi, atau kebutuhan lainnya. Dan selanjutnya, yang terakhir atau yang ketujuh, yaitu pelayanan administratif. Fungsi kesekretariatan juga mencakup pelayanan administratif untuk semua anggota tim atau departemen di kantor. Ini termasuk pengaturan administrasi umum seperti pengelolaan absensi, penggajian, dan lainnya. Kesekretariatan juga seringkali menjadi titik kontak pertama bagi pengunjung yang datang ke kantor. Tanpa adanya sekretaris yang baik, organisasi akan menghadapi berbagai hambatan yang bisa mempengaruhi kelancaran pekerjaan. Oleh karena itu, penting bagi setiap organisasi untuk memahami dan memberikan perhatian yang cukup terhadap fungsi kesekretariatan guna menciptakan lingkungan kerja yang terorganisir dan produktif.